Halo semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan tentang PSAK 10 dan PSAK 13. Kelompok saya ada saya sendiri, Desi Ratnawati, Erma Juliana, Mevi, dan Teddy Kurniawan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan tentang apa itu PSAK. PSAK adalah pernyataan standar akuntansi. Di dalam PSAK terdapat kumpulan dasar atau prinsip dalam menyajikan laporan keuangan yang berisi tujuan umum atau yang biasanya disebut General Purpose Financial Statement. Tujuan dari penetapan dasar dalam penyajian laporan keuangan ini adalah agar proses perbandingannya dengan laporan keuangan sebelumnya dapat dilakukan dengan lebih mudah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dibuat dan disusun oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia juga sudah disetujui dan disahkan bersama oleh institut maupun lembaga resmi yang ada di Indonesia. Standar yang ada pada PSAK dan masih berlaku ini wajib diikuti oleh para akuntan dalam membuat berbagai hal ataupun laporan yang berhubungan dengan bidang keilmuan akuntansi. Pembahasan PSAK 10 dan PSAK 13. Yang pertama, PSAK 10 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Pengantar. PSAK 10 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 23 Maret 2010. PSAK 10 ini merevisi PSAK 10 tentang transaksi dalam mata uang asing yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September 1994. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian atas PAK 10 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing pada tanggal 27 Agustus 2014. Tujuan. Bagaimana memasukkan yang pertama, transaksi dalam mata uang asing. Kedua, kegiatan usaha luar negeri. Menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Ruang lingkup. Yang pertama, akuntansi untuk transaksi mata uang asing. Selain beberapa transaksi derivatif yang diatur di PSAK 55. Yang kedua, penjabaran hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas secara konsolidasi, proporsional, dan metode ekuitas. Yang ketiga, menjabarkan hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Yang tidak termasuk ruang lingkup. Yang pertama, transaksi derivatif mata uang asing, kecuali derivatif yang tidak termasuk lingkup PSAK 55, misalnya derivatif yang melekat pada kontrak lain. Yang kedua, akuntansi lindung mata uang asing termasuk lindung nilai investasi di luar negeri. Yang ketiga, penyajian laporan arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing atau penjabaran arus kas dari kegiatan usaha luar negeri. Definisi. Yang pertama, investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri adalah jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset neto dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Yang kedua, kegiatan usaha luar negeri adalah entitas yang merupakan entitas anak, entitas asosiasi, devura bersama, atau cabang dari entitas pelapor yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara atau mata uang selain negara atau mata uang entitas pelapor. Yang ketiga, kelompok usaha suatu entitas induk dan seluruh anaknya. Yang keempat, kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. Kelima, kurs penutup adalah kurs spot pada akhir periode laporan. Keenam, kurs spot adalah kurs untuk realisasi segera. 7 adalah nilai wajar adalah jumlah suatu aset dipertukarkan
atau liabilitas yang disesuaikan antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar. 8. Mata uang asing adalah mata uang selain negara mata uang fungsional suatu entitas. Berikutnya, mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Berikutnya, mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Berikutnya, pos-pos moneter adalah unit mata uang yang dimiliki serta aset atau liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang tetap atau dapat ditentukan. Berikutnya, selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Valuta asing adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas. Pertimbangan mata uang fungsional. Mata uang. Yang pertama, paling mempengaruhi harga jual. Buka kurung seringkali menjadi mata uang di mana harga jual untuk barang dan jasa didenominasikan dan diselesaikan tutup kurung. Dan yang kedua, dari suatu negara yang kekuatan persaingan dan perundang-undangannya sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasanya. Berikutnya, mata uang yang mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan bahan lain dari pengadaan barang atau jasa. Buka kurung, biaya didenominasikan dan diselesaikan tutup kurung. Berikutnya, mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan, buka kurung, antara lain penerbitan instrumen utang dan instrumen ekuitas, tutup kurung, dihasilkan. Berikutnya mata uang dalam mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Berikutnya, apakah kegiatan usaha luar negeri dilaksanakan sebagai suatu perpanjangan dari entitas pelapor atau otonomi yang signifikan? Yang pertama, hanya menjual barang yang diimpor dari entitas pelapor dan mengirim hasilnya ke entitas pelapor. Yang kedua, mengakumulasi kas dan pos moneter, pengeluaran, pendapatan, dan peminjaman secara substansial menggunakan mata uang lokal. Berikutnya, tinggi rendahnya proporsi kegiatan usaha luar negeri. Berikutnya, apakah arus kas secara langsung mempengaruhi arus kas entitas pelapor, dan apakah arus kas tersebut siap tersedia untuk dikirimkan ke entitas pelapor? Berikutnya, apakah arus kas cukup untuk membayar kewajiban instrumen utang yang ada ataupun yang diperkirakan yang dapat terjadi tanpa ada dana yang disediakan oleh entitas pelapor? Investasi neto luar negeri. Entitas mungkin memiliki suatu pos moneter yang merupakan tagihan dari atau utang pada suatu kegiatan usaha luar negeri. Berikutnya, suatu pos yang penyelesaiannya tidak direncanakan ataupun mungkin tidak akan terjadi di masa mendatang adalah bagian dari investasi neto entitas tersebut di dalam kegiatan usaha luar negeri. Berikutnya, pos-pos moneter ini mungkin mencakup piutang dan utang jangka panjang. Berikutnya, pos-pos moneter ini tidak mencakup piutang dagang atau utang dagang. Pos moneter. Fitur utama dari suatu pos moneter adalah hak untuk menerima, buka kurung, atau kewajiban untuk menyerahkan, tutup kurung, suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Yang pertama, pensiun dan imbalan kerja lainnya harus dibayar dalam kas. Yang kedua, kewajiban diestimasi yang harus diselesaikan secara kas. Yang ketiga, dividen kas yang diakui sebagai kewajiban. Yang keempat, kontrak untuk menerima
buka kurung atau menyerahkan tutup kurung suatu jumlah variabel dari instrumen ekuitas yang dimiliki oleh entitas atau suatu jumlah variabel dari suatu aset yang nilainya wajarnya harus diterima buka kurung atau diserahkan tutup kurung setara dengan suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan adalah merupakan suatu pos moneter. Berikutnya, fitur utama dari suatu pos non-moneter adalah tidak adanya hak untuk menerima buka kurung atau kewajiban untuk menyerahkan tutup kurung suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Mata uang, goodwill, aset tidak berwujud, persediaan, aset tetap, dan kewajiban estimasi yang harus diselesaikan dengan penyerahan aset non-moneter. Pengakuan awal. Transaksi mata uang asing adalah transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyesuaian dalam suatu mata uang asing. Titik 2. Yang pertama, membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Yang kedua, meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlah yang merupakan utang atau tagihan didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Atau ketiga, memperoleh atau melepas aset atau mengandalkan atau menyelesaikan kewajiban yang didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Penerapan pengakuan awal. Pada pengakuan awal, titik 2, yang pertama, suatu transaksi mata uang asing harus dicatat dalam mata uang fungsional. Yang kedua, jumlah mata uang asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan mata uang asing pada tanggal transaksi. Berikutnya, tanggal transaksi, tanda panah atau sampai ke tanggal memenuhi kriteria pengakuan. Penerapan pada tanggal pelaporan. Pos moneter mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Berikutnya, pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Berikutnya, pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Selisih kurs. Selisih kurs yang timbul pada penyelesaian pos moneter atau pada proses penjabaran pos moneter pada kurs yang berbeda dari kurs yang pada saat pos moneter tersebut dijabarkan. Pada pengakuan awal selama periode atau pada periode laporan keuangan sebelumnya, diakui dalam laba atau rugi dalam periode yang pada saat terjadinya, kecuali sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 32. Selisih nilai tukar strip komprehensif. Jika keuntungan atau kerugian pos non-moneter diakui dalam pendapatan komprehensif lain, setiap komponen perubahan dari keuntungan atau kerugian itu diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Sebaliknya, jika keuntungan atau kerugian pos non-moneter diakui dalam laba atau rugi, maka setiap komponen keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam laba atau rugi. Penjabaran mata uang pelaporan. Hasil dan posisi keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi dijabarkan ke dalam mata uang pelaporan yang berbeda menggunakan prosedur. Yang kedua, yang pertama, aset dan liabilitas untuk setiap laporan dari posisi keuangan yang disajikan, buka kurung, yaitu termasuk komparatif, tutup kurung, harus dijabarkan menggunakan kurs penutup. Yang kedua, pendapatan dan beban untuk laporan keuangan
Untuk laporan laba rugi komprehensif atau laporan laba rugi terpisah yang disajikan buka kurung termasuk komparatif tutup kurung harus dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Yang ketiga, semua hasil dari selisih nilai tukar harus diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Nah, saya akan menjelaskan mengenai contoh soalnya sebelumnya mata uang fungsional. Mata uang fungsional itu saya akan jelaskan, itu contohnya seperti misalnya sebuah PT, misalnya PT Juru Utama, itu PT pusatnya di Indonesia, tapi dia itu aktivitasnya itu penjualannya itu kebanyakan di luar negeri menggunakan mata uang luar negeri. Contohnya kita ambil contoh kayak euro. Terus kegiatan pendanaan operasionalnya itu pun menggunakan mata uang euro. Nah, menurut PSAK 10, mata uang fungsionalnya itu adalah euro. Karena mayoritasnya itu kegiatan perusahaannya itu menggunakan mata uang euro. Makanya dia mata uang fungsionalnya itu euro. Nah, pada tanggal 1 Desember 2010, PT Hamal menjual persediaan kepada pelanggan di Prancis senilai 30.000 euro. Secara kredit, selama 60 hari, pembayaran dilakukan dalam euro. Tabel ini adalah nilai tukar atau kursnya. Langsung ke penyelesaian. Kita catat dalam rupiah, karena kita anggap PT Hambalang itu mata uang fungsionalnya itu rupiah, karena tidak ada informasi yang spesifik. Nah, pada 1 Desember saat penjualan, kursnya itu kan 13.200. Kita kalikan saja dengan nilai barang 30.000. Dapat nominal sebesar 396 juta. Dengan akun berita usaha pada penjualan. Penyesuaian pada tanggal 31 Desember itu terjadi kenaikan kurs. Yang kenaikan kursnya menjadi 13.350. Kita cari selisihnya dengan kurs sebelumnya. Dikurangi 13.350 dikurangi dengan nilai kurs sebelumnya 13.200, dapatkan selisih sebesar 150 rupiah dikali dengan 30.000 euro. Maka dapatkan nominal sebesar 4.500.000 dengan akun berita usaha pada keuntungan selisih kurs. Keuntungan selisih kurs karena kursnya naik, makanya akunnya keuntungan selisih kurs. 1 Februari, kursnya itu turun dari 13.350 menjadi 13.250. Kita harus mencari selisihnya lagi dengan cara dikurangi seperti tadi. Kurs yang 1 Februari dengan kurs 31 Desember itu dikurangi, selisihnya dapat 100 dikali dengan 30.000 nilai barang yang kita jual, maka akunnya kerugian selisih kurs pada piutang usaha sebesar 3 juta. Nah, saat dia bayar itu 30.000 nilai barang dikali dengan nilai kurs 13.250, makanya dapatkan nominal sebesar 397.500 dengan akun kas pada piutang usaha. Soal nomor 2. PT Bank itu mata uang fungsinya itu dolar AS. Membeli peralatan manufaktur dari Inggris. Transaksi itu didanai dengan pinjaman dari sebuah bank komersial di Inggris. Harga peralatannya sebesar 400.000 euro. Dibeli pada tanggal 2 Januari dan jumlah tersebut dibayarkan oleh pihak bank kepada pemasok pada hari yang sama. Pinjaman itu harus dibayar kembali pada tanggal 31 Desember 2008 dan bunga itu sebesar 10%. Berikut nilai kursnya. Tabelnya dapat kalian lihat. Langsung ke penyelesaiannya. Kita harus mencari total bunganya dulu. Kan bunganya tadi 10% per tahun, tapi pembayarannya dalam setahun itu dilakukan 2 kali. Maka bunganya kita bagi 2. Yang darinya 10% menjadi 5%. Itu 30 Juni dia bayar bunganya itu 20.000 euro. Nah, kurs pada dia bayar 30 Juni itu sebesar 1,71. Dikalikan, dapat dia bayar 30 pembayaran bunga 30 Juni itu mendapatkan nominal sebesar 34.200. 31 Desember 2007 dia bayar lagi, tapi kursnya naik lagi. Kita kalikan dengan kurs pada tanggal 31 Desember 2007 sebesar 1,75, dapat dia nilainya sebesar 35.000 dolar. Total bunga 2007 itu yang dibayar sebesar 69.200. Nah, 30 Juni 2008 dia bayar lagi
kursnya pada saat itu 1,73. Dikalikan lagi dengan bunga yang kita bayar 20.000 euro. Sebesar bunga yang dibayar 30 Juni 2008 itu 34.600. 31 Desember 2008 dia bayar lagi bunga 20.000 dikali dengan kurs pada tanggal 31 Desember 2008 itu berlaku 1,7. Maka dapatkan bunga yang dibayar 31 Desember 2008 sebesar 34.000 dan total bunga 2008 adalah 68.600. Pinjaman pada awalnya dicatat 2 Januari 2007 dan disajikan kembali kurs berdasarkan kurs spot 31 Desember 2008. Yang setelah dibayar kembali berdasarkan kurs spot. Perubahan pinjaman, saldo pinjaman ini dapat digambarkan sebagai berikut. 2 Januari yang kita melakukan pembelian, kita kalikan harga barang yang kurs pada tanggal 2 Januari sebesar 1,67. Maka dapatkan harga barangnya itu 668.000. Nah, pada 31 Desember penyesuaian, kursnya kan naik. Maka penyajian kembali itu didapatkan sebesar 700.000. Nah, kita ini mengalami kerugian mata uang asing dari penyajian kembali pinjaman sebesar 32.000. 31 Desember 2008, disajikan kembali, itu, kursnya itu menjadi 1,7, dikaitkan dengan harga barang. Maka didapatkan 680.000. Maka keuntungan mata uang asing dari penyajian kembali pinjaman itu sebesar 20.000. Nah, pinjaman akan dicatat sebesar 700.000 dolar pada laporan posisi keuangan 31 Desember 2007. Peralatannya itu tetap dinilai berdasarkan kurs spot historis pada saat kita melakukan pembelian sebesar 668.000. Jumlah berikut ini akan diakui pada laba rugi komprehensif, yaitu seperti yang bisa kalian lihat di tabel. Bunga pada 2007 itu sebesar 69.200 dan pada tahun 2008 itu sebesar 68.600. Kerugian atau keuntungan mata uang asing pada tahun 2007 32.000 dan pada tahun 2008 itu 20.000. Berikutnya akan ada penjelasan mengenai PSAK 13 yang akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang PSAK 13 mengenai properti investasi, di mana PSAK ini telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 29 November 2011. Sebelumnya telah dikeluarkan pada 29 Mei 2007. Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK 13 tentang properti investasi pada 27 Agustus 2014. Tujuan PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi untuk properti investasi dan pengungkapan yang terkait. Yang kedua, diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan properti investasi. PSAK ini tidak mencakup hal-hal yang diatur dalam PSAK 30 sewa. Pertama, klasifikasi sewa pembiayaan dan operasi. Yang kedua, pengakuan penghasilan sewa dari properti investasi. Yang ketiga, pengukuran hak atas sewa operasi dalam laporan keuangan lesor. Yang keempat, pengukuran investasi neto atas sewa pembiayaan dalam laporan keuangan lesor. Yang kelima, akuntansi atas transaksi jual dan sewa balik, serta terakhir, pengungkapan sewa pembiayaan dan sewa operasi. PSAK ini tidak berlaku untuk aset biologis dan hak penambangan dan reservasi tambang. Properti investasi adalah properti, tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lesor melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Terdapat dua kriteria suatu properti sebagai properti investasi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan penggunaannya sebagai rental dan atau kenaikan nilai. Yang kedua, jenis kepemilikan dimiliki sendiri atau melalui sewa pembiayaan. Contoh properti investasi adalah tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Yang kedua, tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan.
jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari, maka tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai. Yang ketiga, bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Yang keempat, bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Yang terakhir, properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Pengakuan aset dalam PSAK 13, properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas. Dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal. Pengukuran pada saat pengakuan awal, properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai secara sewa dan dikelompokkan sebagai properti investasi mengacu pada PSAK 30 sewa, yaitu aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar properti dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah dengan biaya perintisan, kecuali biaya yang diperlukan untuk membawa properti ke kondisi yang diinginkan sehingga dapat digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Yang kedua, kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat hunian yang direncanakan. Yang ketiga, jumlah tidak normal bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti. Maka suatu entitas dapat memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti investasi yang menjadi bangunan liabilitas yang membayar imbal hasil dikaitkan secara langsung dengan nilai wajar dari atau imbalan hasil dari aset tertentu yang mencangkup properti investasi tersebut. Yang kedua, memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti investasi lain tanpa memperhatikan pilihan sebagaimana dimaksud. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai PSAK 13 properti investasi, di mana saya akan membahas mengenai metode nilai wajar. Setelah pengakuan awal, entitas yang memilih menggunakan model wajar mengikut seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar yang harus mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca, tidak adanya penyusupan, serta perubahan nilai wajar atau properti investasi harus diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Nilai wajar investasi mencerminkan penghasilan rental dari sewa yang sedang berjalan, arus kas keluar dapat diperkirakan sehubung dengan properti tersebut. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dalam properti. Tidak terjadinya harga kini dalam pasar aktif dan sejenis, suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk yang pertama, harga kini dalam pasar aktif untuk properti memiliki sifat, kondisi, dan lokasi berbeda, atau berdasarkan pada sewa kontrak lain yang berbeda, disesuaikan untuk mencerminkan pada perbedaan tersebut. Yang kedua, harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut. Yang ketiga, proyeksi arus kas diskonto berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan
didukung dengan syarat yang terdapat dalam sewa dan kontraknya yang ada, dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas. Dalam menentukan nilai wajar properti investasi, entitas tidak melakukan penghitungan ganda atas aset atau kewajiban yang diakui sebagai aset atau kewajiban terpisah, diantaranya seperti peralatan seperti lift atau pendingin ruangan seringkali menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari bangunan dan biasanya dimasukkan dalam nilai wajar properti investasi daripada diakui secara terpisah sebagai peralatan atau aset tetap. Yang kedua, jika kantor disewakan termasuk dengan furniturnya, nilai wajar kantor umumnya memasukkan nilai wajar furnitur karena penghasilan rental juga terkait dengan furnitur yang digunakan. Apabila furnitur termasuk dalam nilai wajar properti investasi, entitas tidak mengakui furnitur termasuk sebagai aset terpisah. Yang ketiga, nilai wajar properti investasi tidak termasuk biaya dibayar di muka atau penghasilan sewa operasi akruan atau accrued operating lease income karena entitas mengakui hal tersebut secara terpisah sebagai aset atau kewajiban. Yang keempat, nilai wajar properti investasi yang diakui dengan cara sewa mencerminkan adanya arus kas yang diharapkan. Transfer, pengalihan dari properti investasi dilakukan jika hanya terdapat perubahan penggunaan yang dibuktikan dengan pertama, dimulainya penggunaan oleh pemilik, dialihkan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri, terdapat pada PSAK 16 mengenai aset tetap. Yang kedua, dimulainya pengembangan untuk dijual, dialihkan dari properti investasi menjadi persediaan, terdapat pada PSAK 14 mengenai persediaan adalah nilai wajar pada tanggal perubahan penggunaannya. Yang ketiga, berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dialihkan dari properti yang dimiliki sendiri ke properti investasi yang terdapat pada PSAK 16 aset tetap sampai dengan aset tanggal terakhir perubahan penggunaannya. Yang keempat, dimulainya sewa operasi kepada pihak lain, dialihkan dari persediaan menjadi properti investasi. Perbedaan antara nilai wajar properti pada tanggal perubahan dan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. Penghentian pengakuan. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan. Di sini saya ada sebuah contoh mengenai properti investasi di mana PT Melati membeli tanah dan bangunan pada tanggal 1 Januari 2012 senilai 4,5 miliar. Berdasarkan informasi, harga beli tanah saja dan bangunan saja perusahaan menggunakan metode fair value untuk penilaian properti investasinya. Nilai wajar tersebut dapat kita lihat pada tabel di bawahnya. Pada tanggal 31 Desember 2012, harga tanah dan bangunan, harga tanahnya itu sebesar 2 miliar dan bangunannya sebesar 3 miliar. Dan pada tanggal 31 Desember 2013, harga tanahnya menjadi 2,1 miliar dan bangunan menjadi 2,8 miliar. Nah, untuk pencatatannya itu, yang pertama itu ada properti investasi pada kas sebesar 4,5 miliar itu sebagai jumlah pembeliannya, dan selanjutnya properti investasi pada keuntungan peningkatan nilai wajar itu adalah harga keuntungan yang mereka dapatkan pada saat 2012 itu harganya itu harga yang ia beli itu 4,5 miliar dan sedangkan mereka menjualnya itu sebesar 5 miliar pada tanggal 31/12/2012 itu mereka untungnya sebesar 5
500 juta. Dan ketiga, kerugian penurunan nilai pada properti investasi itu adalah di mana zona terjadinya kerugian di mana pada tanggal 31/2012/2013 itu harganya itu turun sebesar 100 juta. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih.